Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pos, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Bismo Aryabowo dalam program Podcast. Dan kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang mungkin lagi ditunggu-tunggu oleh anak muda, yaitu tentang 4 kesalahan finansial anak muda di usia 20 tahunan. Dan kita sudah hadir di sini narasumber yang luar biasa, seorang digital partnership head dari Motion Bank. Kita sapa Mbak Rosa. Apa kabar Mbak Rosa? Kabar baik Pak Bismo. Selamat datang di Bandung. Terima kasih. Gimana Bandung suasananya? Dingin, macet sedikit. Tapi pasti menyenangkan kalau di Bandung. Betul. Ya. Jadi Mbak Rosa ini dari Motion Bank ya? Betul, dari Motion Bank. Nah ini Pak, dari namanya aja udah keren ini, Motion Bank. Bank bergerak. Ini sebenarnya bank apa nih Mbak Rosa? Oke, jadi sebenarnya motion banking itu apa sih? Motion banking itu adalah suatu layanan digital dari bank MNC, dari bank MNC International TBK. Jadi ini adalah salah satu layanan yang baru kita luncurkan kurang lebih 1 tahunan dari 3 Juni tahun lalu. Nah kita makanya mau bekerja sama PT Pos. Saya pernah hadir tuh di acara dengan MNC dan Pak Hati datang tuh, Pak Haritanu juga sama direktur utama kita di situ ya. Jadi ini bagian dari tindak lanjut dari waktu penandatangan MOU itu ya, berarti Mbak Rosa ya. Betul sekali. Ini kehormatan sekali karena saya tahu betul waktu presentasi Pak Haritanu luar biasa, banyak sekali anak perusahaannya. Benar. Sampai saya ini memutar company profile-nya itu lama banget karena terlalu banyaknya perusahaannya. Benar. Kita memang part dari grup MNC. Grup MNC itu banyak banget dan kita tuh very strong in media ya. Jadi kalau tahu TV RCTI, Global TV, iNews dan yang lain lagi juga ada, kita tuh market share-nya udah 56% dari penduduk Indonesia. 56%-nya pasti nonton MNC TV. Ya luar biasa lah, kita udah gak usah cerita lah karena udah semua orang tahu tuh bagaimana MNC Group itu. Oh iya, sahabat pos, saya kelupaan, nanti ikuti terus ya podcastnya sampai akhir karena di ujung dari acara podcast kita ini akan ada giveaway dari Motion Bank 2 buah smartphone, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti terus perbincangan saya dengan Mbak Rosa. Mbak, ini terkait dengan Motion Bank. Jadi ini kalau kita ngomong bagian dari pengembangan bank MNC Bank ini berarti bagian dari. Ya, kita jadi layanan. Mengapa kok harus bikin Motion Bank? Oke, jadi aku jelasin sedikit mungkin ya tentang tren perbankan Indonesia. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kan kita taunya kalau mau buka rekening bank udah pasti harus datang ke kantor cabang terdekat, bawa KTP, tanda tangan basah, isi data diri, dia bisa jadi rekening bank gitu kan. Jadi tiba-tiba ada pandemi kan di tahun 2020 di mana semua orang aktivitasnya jadi terbatas, apalagi untuk bertatap muka itu udah hampir tidak mungkin, makanya terjadi namanya digitalisasi. Nah, itulah dimana kita tap in di situ. Jadi orang kalau mau menabung atau minimal buka rekening tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, bisa langsung siapkan handphone aja, download aplikasi kita Motion Banking dari handphonenya, dari Google Play Store ataupun dari iOS Store juga bisa. Download, siapin iktp aja, foto, udah jadi rekening banknya. Iya. Itu sejak kapan mulai di launching Motion Bank ini? Oke, kurang lebih bulan Juni tahun 2021 kita launchingnya. Jadi pas setahun ini ya? Pas, kurang lebih Juni ini 1 tahun. Gimana respon dari pasar setelah ada digital banking ini? Oke, responnya sih kalau menurut saya baik ya, karena terutama value added-nya kita sebagai Bank MNC adalah kalau dulu setiap bank itu harus buka kantor cabang banyak sekali gitu kan, dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa jarak berapa ratus meter ada kantor cabang lagi, ada kantor cabang lagi gitu kan. Dengan adanya digital banking ini memungkinkan kami sebagai bank bisa menuju pelosok-pelosok tanpa harus buka kantor cabang
sebanyak-banyak itu. Apalagi kita juga tadi udah sempat saya singgung punya TV network yang besar sekali. Kita bisa mengedukasi seluruh masyarakatnya sambil nonton TV mengenai edukasi perbankan tersebut. Tapi yang di pelosok tadi tetap ada kerjasama dengan pos ya. Betul, makanya kita bareng-bareng kalau kolaborasi. Mbak, itu segmennya siapa? Passion banking ini. Kalau ingin disasar sebagai pelanggan potensialnya. Oke, pelanggan potensial terutama masyarakat yang belum punya rekening bank ya pasti. Karena dari data tuh terlihat kalau misalkan handphone itu dari penduduk Indonesia yang punya itu udah sekitar 70-80%. Tapi yang punya rekening bank itu baru 40-50%. Jadi dari situ tuh kelihatan ada gapnya ya. Sekitar 20-30% di mana orang punya handphone tapi tidak mempunyai literasi terhadap perbankan. Jadi dia harus kita edukasi kalau misalkan buka rekening bank itu sekarang mudah, nggak perlu datang ke kantor cabang, tinggal siapin iktp, handphone udah bisa jadi. Ini termasuk juga anak-anak muda juga mulai menjadi sasaran ya. Betul. Mbak, ini sekalian untuk kita mengedukasi para pemirsa kita ini ya. Pasti dari pengalaman Mbak Rosa selama ini mengelola digital banking ini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anak muda bagaimana dalam hal literasi finansialnya. Apa yang selama ini kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh anak muda sehingga perlu ada semacam edukasi tentang hal ini. Oke. Mungkin kita rantur satu-satu atau langsung 4 nih, Mbak? Satu aja. Satu dulu, ya. Oke, baik. Saya juga kan anak muda soalnya. Baik. Yang pertama udah pasti kesalahan finansialnya tuh terlalu banyak beli barang branded. Barang-barang branded. Iya, karena barang-barang branded itu kalau menurut data yang kami sudah kumpulkan ya, sebenarnya kan bukan salah satu bentuk investasi. Itu nanti pada beberapa tahun udah pasti ada depresiasi kan namanya kalau dari segi value of money. Jadi kalau dia beli barang harga 1 juta, mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi barangnya harganya tinggal 500.000 atau tinggal 100 atau 200.000. Nah, itulah salah satu dimana salah satu kesalahan finansialnya. Jadi kalau bisa ya sesuai dengan kemampuan lah ya, jangan gengsi mengalahkan segalanya. Nah, gitu ya. Ya, betul. Dan ini memang gejalanya seperti itu generasi sekarang itu. Benar. Termasuk juga ini sekalian aku tapin yang kedua ya, itu kalau di anak muda sekarang tuh ada yang namanya FOMO, fear of missing out. Jadi dia tuh dari kita sekarang itu zamannya sosial media kan. Jadi kalau dia lihat teman-temannya posting pergi ke Bali, ikut pergi ke Bali. Tapi posting beli mobil baru misalkan, beli mobil baru. Posting beli tas baru, baju baru, semua pengen jadinya. Tapi itu kan tidak harus memiliki kalau posting itu kan. Oh iya benar. Saya kalau misalnya di mobil Fortuner kan tidak perlu punya Fortuner kan yang untuk gaya-gaya. Oh iya, benar juga. Nah, itu yang positif mungkin ya. Kalau yang karena positif banyak itu yang numpang-numpang keren tapi sebenarnya punya orang itu. Saya rasa itu lebih positif dibandingin harus sampai ngutang gara-gara harus beli itu tadi ngikutin teman-temannya untuk biar lihat temannya punya apa dia juga punya. Jadi yang pertama tadi suka beli barang branded. Betul. Yang kedua suka pamer lah gitu ya. Betul. Karena kan belajar dari Crazy Rich kan gitu kan, harus pamer supaya viral gitu. Oh iya, benar. Yang penting demi follower gitu. Benar. Apalagi yang berikutnya? Yang ketiga adalah tidak mengalokasikan dana darurat. Karena kan kita nggak pernah tahu ya kapan kita butuh dana darurat. Misalkan yang segampang-gampangnya kita sakit. Nah, itu tiba-tiba ada biaya kebutuhan mendesak untuk bayar rumah sakit, itu kan kita harus namanya punya dana darurat ya. Itu sih. Atau mungkin yang sesimpel handphone kita jatuh terus rusak, handphone kita kejebur di kolam renang atau apapun itu kan kita butuh uang untuk beli handphone baru. Karena kan tidak mungkin tuh kita tidak punya handphone, tidak bisa komunikasi, tidak bisa kerja, tidak bisa eksis gitu kan. Itu sih salah satu contohnya. Jadi harus punya dana darurat. Dan itu memang kecenderungan generasi usia 20 tahunan cenderung tidak menyiapkan itu ya. Iya benar. Karena mereka kan pingin happy aja, nanti kan dapat lagi benar, gitu. Hidup masih panjang. Itu berapa persen Mbak
kira-kira dana darurat yang perlu disiapkan oleh rekan-rekan kita milenial yang umurnya 20 tahunan itu? Yang perlu disiapkan berarti balik lagi tadi namanya edukasi mengenai financial atau financial literacy. Jadi di mana anak-anak zaman sekarang kan udah punya handphone tuh. Jadi instead of dia cuma scrolling Instagram, scrolling TikTok, dia harus scrolling suatu pengetahuan atau artikel atau TikTok juga boleh sih. Sekarang zaman sekarang anak-anak juga udah makin kreatif ya. Jadi konten TikTok ataupun Instagram juga dia mengedukasi. Misalkan gimana cara memiliki dana darurat, gimana cara menyisihkan berapa persen yang gitu-gitu. Sekarang tuh juga konten sosial media juga sudah mulai mengedukasi sih sebenarnya. Jadi nggak melulu ngelihat yang postingan yang biar viral-viral gitu, tapi juga postingan yang mengedukasi. Iya, saya perhatikan sekarang ini TikTok tuh banyak juga tidak lagi joget-joget loh, Mbak. Benar. Jadi banyak sekali kita belajar juga dari keberhasilan orang lain ya. Betul. Success story orang lain, bagaimana mendidik keluarga, bagaimana membangun keluarga yang harmonis, sampai bagaimana tadi itu diantaranya kita dari muda harus menyiapkan keuangan kita untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Apalagi kemarin kita belajar dari pandemi ya, begitu banyak sektor yang terpukul karena pandemi itu. Oke, dana darurat yang ketiga. Betul. Ada lagi? Yang keempat, yang terakhir, mulai berinvestasi. Nah, kalau dari kita balik lagi yang kita omongin, yang poin pertama adalah tadi kan ada yang namanya beli barang branded itu depresiasi. Nah, ini sebaliknya investasi. Jadi kalau dia 20 tahun lalu taruh 1 juta, mungkin aja 5 tahun kemudian dia jadi 10 juta. Gak ngapain-ngapain. Uangnya sudah diinvestasikan pada tempat yang benar, misalkan kayak reksadana saham, terus pasar uang, deposito, terus udah gitu sekarang ada beberapa instrumen dari pemerintah juga yang baru muncul gitu. Jadi itu sih menurut kita yang paling penting untuk dipersiapkan selama masa muda. Jadi menyisihkanlah sedikit pendapatannya untuk investasi. Kalau kita ngomong investasi itu prinsipnya secara personal setiap orang itu harus menyisihkan sebagian dari finansial yang dimilikinya untuk investasi apapun bentuknya gitu ya. Betul, karena sekarang juga lagi ngetren tuh kalau dia anak muda bisa pensiun dini. Jadi di mana anak muda yang rajin menabung umur 35 udah jadi miliarder gitu kan. Semua orang udah ada jalannya dan caranya masing-masing ya. Jadi dia bisa pensiun dini, tinggal bikin konten aja tiap hari. Kalau udah punya financial stability. Baik, kalau gitu di mana positioningnya Motion Bank terkait dengan tadi 4 masalah finansial yang dihadapi oleh generasi 20-an itu? Oke, dari Motion Banking sih balik lagi ya, kita tuh berusaha mengedukasi teman-teman yang masih muda. Abis itu dari Sabang sampai Merauke, kalau misalkan buka rekening bank itu sekarang lebih mudah, tidak perlu datang ke kantor cabang, siapin KTP dan bisa langsung punya rekening bank. Di situ kita bisa savings, dimulai dari sedini mungkin. Dari kita sih tujuannya seperti itu. Makanya kita juga bikin barangan podcast ini biar kita itu sama-sama mengedukasi teman-teman semua yang nonton gitu ya, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dari yang data kita udah kumpulkan. Kurang lebih dari saya sih seperti itu. Mbak, apa saja fitur yang ada di Motion Bank? Oke, fitur yang ada Motion Banking udah pasti yang pertama buat transfer antar bank. Terus kita juga lagi ada promo gratis. Buat nabung dulu mungkin ya, buat nabung dulu ya. Betul, buat kan nabung juga. Kalau transfer nggak ada isinya kan nggak bisa ya. Oh iya bener, taruh uang yang banyak di Motion Banking. Jadi kalau misalkan mau bagi-bagi temennya uang atau itu pakai ada saldo minimalnya. Saldo minimalnya 5.000 sekarang. Oh 5.000. 5.000 aja. Terus jadi kalau misalkan mau transfer temen-temennya kayak kemarin kita lagi lebaran kan, bagi-bagi THR kan lumayan tuh kalau gratis transfer. Terus kemudian sekarang lagi banyak e-wallet ya, misalkan kita mau pakai e-wallet juga itu bisa top up dari situ. E-wallet apa aja udah bisa top up dari Motion Banking. Kemudian bayar dealer juga udah bisa, beli voucher PLN juga udah bisa gitu sih kurang lebih. Ya token listrik itu ya bisa juga ya sudah. Betul. Ada lagi? Udah itu aja sih dari aku. Jadi dengan punya saldo tadi itu kita bisa untuk tabungan, bisa untuk transfer antar
antar motion banking atau bisa dengan semuanya, dengan bisa bank dengan lain juga bisa. Dengan bank lain. Betul. Oh, bisa juga. Bisa. Ada biaya ini juga adminnya. Sebenarnya ada biaya adminnya, tapi kita lagi gratis kan. Oh, sampai kapan? Sampai akhir bulan Juni, tapi kemudian kita lagi propose untuk perpanjangan program tersebut sih. Tapi kalau antar rekening motion rekening motion banking sih udah pasti gratis. Pasti gratis kan ya. Biasanya yang keluar rekening bank, maksudnya cross bank itu biasanya yang kena biaya. Jadi kalau gitu fitur utamanya motion banking itu apa, Mbak? Yang udah pasti untuk menabung ya, bagi lagi biar punya investasi di hari tua. Terus kemudian yang kedua bisa transfer antar bank maupun sesama bank. Yang ketiga bisa beli voucher PLN. Yang keempat bisa top up e-wallet dan masih banyak yang lainnya. Yang lain dan akan terus dikembangkan ya. Akan terus kita kembangkan, betul. Apa kita sudah bisa mulai untuk memberikan giveaway? Bisa banget. Lu pasti yang nonton udah nggak sabar nih. Ini kayak apa sih hadiahnya gitu ya? Ya dari kita siapin untuk penonton dari YouTube channelnya PT Pos Indonesia dan Motion Banking 2 buah smartphone Oppo A16 untuk yang bisa menjawab pertanyaan ini di kolom komen dengan benar. Di kolom komen YouTube ya? Betul, kolom komen YouTube. YouTube, baik YouTube di YouTube-nya Motion, YouTube-nya Pos Indonesia aja biar satu. Jadi nggak usah scatter. Jadi apa pertanyaannya, Mbak? Supaya nanti sahabat Pos bisa menjawab di YouTube akunnya PT Pos Indonesia. Silakan, Mbak Rosa. Oke, yang pertama pertanyaannya, sebutkan 3 fitur yang ada di aplikasi Motion Banking. Yang kedua, dari pembicaraan kita tadi, apa aja sih 4 kesalahan finansial yang biasa dilakukan di anak muda yang berusia 20-an? Kayak saya gitu ya. Iya benar Pak, pasti cocok. Jadi sahabat Pos, nanti jawabannya diisi di komen di channel YouTube Pos Indonesia. Jadi jangan lupa nanti komen di situ, jawab apa saja yang menjadi kesalahan finansial di usia 20 tahunan. Dan yang kedua, sebutkan 3 fitur utama dari motion banking. Gitu ya, Mbak ya? Betul. Ada lagi mau sampaikan, Mbak? Udah sih dari saya, terima kasih waktunya ya. Kalau misalnya kita bisa bikin collaboration podcast ini bareng-bareng, kita bikin lagi ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Terima kasih kembali ya. Baik sahabat Pos, tadi sudah kita bincang-bincang dengan Mbak Rosa. Banyak hal yang sudah kita bincangkan, khususnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Rosa. Mumpung masih muda, Anda harus punya literasi tentang finansial sehingga tidak menyesal di hari tua. Dan kedua, jangan lupa belajar bagaimana motion banking ini bekerja. Jadi nanti teman-teman silakan di App Store sudah ada ya Mbak ya? Sudah ada semuanya. Di Play Store dan App Store sudah ada, sehingga nanti kita punya satu pengalaman bersama bagaimana yang namanya perbankan hari ini itu perbankan yang tidak perlu kantor cabang. Jadi dia sudah semuanya bergerak secara mobile dan itu bisa diakses di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia ya. Betul. Terima kasih Mbak Rosa sudah memberikan banyak insight kepada kami. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.